ketika diperlihatkan dengan baju kekasihnya yang berlumuran darah, seorang gadis bernama Mayang. Ia tak bisa berbuat apa-apa ketika kekasihnya divonis sebagai seorang pembunuh. Namun Mayang tetap membantah bahwa kekasihnya bukanlah seorang pembunuh. Mayang kenal betul kekasihnya itu adalah orang yang sangat baik. Tidaklah mungkin kekasih Mayang melakukan pembunuhan, apalagi menjadikan seseorang sebagai tumbal. Namun pihak polisi tak percaya dan tetap akan mengusut kasus tersebut. Pada suatu pagi di kota Yogyakarta, cuaca sangat indah dan angin bertiup. Seorang pria paruh baya mendapatkan telepon dari seseorang yang memintanya untuk melakukan pertunjukan wayang. Pria ini adalah ayah Mayang. Namun mereka sedikit keberatan ketika mengetahui permintaan orang tersebut sebuah pertunjukan wayang kulit dengan judul Rahwana Lahir. Entah mengapa mereka begitu berat untuk membawakan lakon itu. Sementara itu di pesisir pantai, seorang pemuda tampan bernama Pram. Tak jauh darinya ada seorang kakek tua sedang melakukan ritual aneh. Pada hari itu juga datang seorang turis dari Belanda. Ia bernama Hans. Mayang yang berprofesi sebagai gaib ternyata telah berhasil menarik perhatian Hans. Pada suatu malam di desa itu, dua orang sedang berjaga malam. Tiba-tiba saja mereka melihat sesuatu yang melintas seperti awan berwarna putih. Awan itu kemudian berputar-putar mengitari sebuah pohon lalu menyerang salah satu dari mereka. Tiba-tiba saja pemuda itu sangat kesakitan hingga membuat temannya berlari kemudian meminta tolong. Keesokan paginya mayat pemuda itu ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang kakek tua membawa kendi mendekati kerumunan orang-orang tersebut. Polisi meminta kepada kakek tua itu agar tidak mengganggu jalannya pemeriksaan. Tapi si kakek tua itu marah kepada salah satu warga sebab ia tidak memberitahu sang kakek jika ada kematian. Sebab sang kakek mengklaim dirinya mengetahui semua yang terjadi di desa itu, termasuk jika ada yang meninggal dengan kondisi seperti pria penjaga malam itu maka berhubungan dengan tumbal. Mendengar itu polwan ini seketika berpikir mungkin saja sang kakek bisa dimintai keterangan untuk membantu penyelidikan mereka, sebab di desa itu seringkali terjadi korban yang tiba-tiba meninggal dengan kondisi yang sama. Si kakek itu pun kemudian dibawa ke kantor polisi. Saat dimintai keterangan, kakek itu bercerita bahwa apa yang terjadi di desa itu berhubungan dengan sebuah ilmu hitam bertumbalkan manusia. Polisi langsung mengira pelakunya adalah Pram, kekasih Mayang yang diduga adalah seorang pembunuh, sebab mereka banyak sekali mengalami kejadian-kejadian aneh yang kemudian disangkut pautkan dengan kematian warga di desa tersebut. Kakek itu kemudian menceritakan tumbal yang sedang dicari di desa mereka. Dia adalah seseorang dengan telapak kaki berwarna merah. Orang itu sudah pasti lahir malam Jumat Kliwon. Pada suatu hari, Pram ingin mengajak Mayang ke tempat observasinya. Tempat itu berada di pesisir pantai, melewati hutan-hutan rimbun yang jarang dijamah oleh manusia. Sepanjang perjalanan, Pram bercerita tentang kisah mistis, hingga tanpa disadari mereka sampai di tempat Pram melakukan penelitian. Pram adalah seseorang yang berprofesi sebagai arkeolog, dan mereka berdua sudah lama berpacaran. Pada malam itu, ayah Mayang sedang berlatih. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang mengawasi tempat ayah Mayang berada. Lalu muncullah segumpal awan putih berputar-putar di pusaran rumah ayah Mayang. Tapi saat ayah Mayang memasukkan wayang ke dalam kotak peti, tiba-tiba saja awan putih itu menghilang. Keesokan paginya, wayang itu diambil oleh sang ayah dari dalam peti, lalu kemudian ditempelkan sebagai hiasan. Tak lama kemudian, Mayang keluar dari kamar menyapa ayahnya. Kebetulan sang ayah ingin menyampaikan kepada Mayang, ia ingin Mayang segera menikah dan berdampingan seperti wayang itu. Saat Mayang hendak pergi bekerja, sang ayah berpesan agar ia tak keluar rumah sebab hari-hari itu merupakan hari wetonnya. Namun Mayang yang hidup di zaman modern tak percaya dengan keyakinan seperti itu. Tahukah kalian apa yang dilakukan oleh tiga orang ini? Ya, mereka sedang menyembah sebuah pohon besar di mana mereka menganggap nenek moyang yang bersemayam di sana. Mereka meminta izin untuk sebuah pertunjukan wayang yang akan mereka tampilkan. Seusai melakukan persembahan, ayah Mayang bertemu dengan Pram tanpa sengaja. Pram mengatakan ia melakukan penelitian di sekitar sana. Di saat itu juga ayah Mayang mengatakan bahwa ia ingin Pram segera menikah. Singkat cerita, malam pun tiba. Lagi-lagi seorang petugas jaga malam tanpa sengaja mendengar suara aneh di areal pemakaman. Ternyata itu adalah seseorang yang membongkar makam. Penjaga malam ini pun lari ngibrit ketakutan. Kabar pembongkaran mayat itu sampai ke kantor polisi. Di saat itu juga polwan ini langsung mengecek kalender yang ternyata malam itu tepat malam Jumat Kliwon. Di tempat berbeda, Pram sedang asik melakukan penelitian. Tiba-tiba saja angin kencang datang berhembus, seperti ada sesuatu yang mengawasi keberadaan Pram. Namun Pram tidak melihatnya. Sementara itu turis bernama Hans ini sepertinya menyimpan perasaan kepada Mayang. Namun Hans harus menelan kecewa sebab ternyata Mayang sudah memiliki kekasih.
lokasi, yang kebetulan saat itu mereka sedang berteleponan. Lalu tiba-tiba tanpa sengaja, Pram melihat ada sesuatu yang bergerak dari arah hutan. Pram segera mematikan teleponnya dan memastikan makhluk apakah yang mengintainya. Pram terkejut ketika bangun tidur, tangannya banyak sekali terdapat darah. Lalu muncul juga sosok hantu perempuan yang terus memandanginya di samping tempat tidur. Pram yang menjerit ketakutan, ternyata ia hanya bermimpi. Namun kursi tempat duduk bekas hantu itu ada di sampingnya. Tak lama kemudian ada bayangan melintas di luar tenda. Pram mengira itu adalah binatang buas dan segera memeriksanya. Namun Pram tidak melihat apa-apa, kecuali sekelebat bayangan yang lari masuk ke dalam hutan. Pram kemudian mengikuti bayangan itu. Saat di tengah hutan, Pram kemudian melihat sosok wanita mengerikan berdiri terus memandanginya. Pram yakin itu bukan manusia dan ia pun berlari. Namun sosok wanita itu juga terus mengikutinya. Pram kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Sementara makhluk itu masih terus mengawasi, Pram segera menghidupkan motornya lalu kemudian pergi dari tempat itu. Sialnya di tengah perjalanan, Pram menghadapi beberapa polisi yang sedang razia. Polisi itu pun menghentikan Pram lalu memeriksa. Saat itu terdapat bercak darah di pakaian Pram. Tentu saja polisi menjadi curiga karena beberapa saat sebelumnya warga dan para polisi sudah mengumumkan sketsa lukisan pelaku yang telah membongkar makam di desa. Karena foto itu mirip sekali dengan Pram, polisi menduga bahwa Pramlah pelaku pembunuhan serta pembongkaran makam itu. Pram kemudian diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Sementara itu Hans yang sepertinya suka kepada Mayang akhirnya menandatangani kontrak dan ingin agar Mayang menemaninya berkeliling kota Jogja selama ia liburan. Seseorang tampak sedang memakan mayat yang baru dibongkar dari makam. Penjaga malam yang melihat kejadian itu gemetar ketakutan. Lalu setelah ia melihat pelaku dari pembongkaran makam itu, terlihat pemuda itu sangat mirip sekali dengan Pram. Kedua orang penjaga malam itu kemudian menceritakan semuanya kepada polisi bahwa sosok pemuda yang ia lihat malam itu memang benar-benar Pram. Di tempat berbeda, Mayang tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena ia mendengar suara sesuatu dari luar. Ketika diperiksa, itu adalah sepasang wayang yang diletakkan oleh ayah Mayang. Wayang itu terjatuh lalu Mayang mengembalikannya ke tempat semula. Mayang kemudian berusaha menghubungi Pram karena memiliki firasat tidak baik. Namun Mayang belum mengetahui jika Pram sudah berada di kantor polisi. Pram ditangkap atas dugaan kasus pembunuhan serta pembongkaran makam. Pram mengatakan bahwa ia di hutan sedang melakukan penelitian. Tak lama kemudian rekan polisi memberitahu bukti bahwa Pram memang benar-benar sedang melakukan penelitian. Karena tak ada pilihan lain, mereka akhirnya menghubungi Mayang, kekasih Pram yang kala itu sedang berada di sanggar ayahnya. Setelah mendapatkan telepon itu, Mayang segera pergi ke kantor polisi. Ia pun dipaksa untuk menceritakan apa yang ia ketahui tentang kekasihnya. Mayang pun yakin bahwa Pram tidak mungkin melakukan semua itu, sebab Mayang tahu betul Pram bukanlah orang yang menganut ilmu hitam, apalagi membunuh orang, bahkan membongkar makam untuk menjadikannya tumbal. Setelah itu polisi mengizinkan Mayang untuk kembali bekerja. Kala itu Hans sangat ingin sekali mempelajari tentang wayang. Kebetulan sekali ayah Mayang akan ngedalang malam ini. Di sebuah tempat di pesisir pantai, seorang dukun sedang melakukan ritual, dibarengi dengan pertunjukan wayang yang berlakonkan Rahwana lahir. Kala itu Mayang sedang menemani Hans menyaksikan pertunjukan wayang. Sementara itu di kantor polisi, seorang polisi melaporkan hasil penelitiannya bahwa Mayang tidak terlibat dengan pembunuhan yang dilakukan oleh kekasihnya, melainkan ia adalah tumbal selanjutnya yang dipilih oleh seseorang yang menganut ilmu hitam tersebut. Karena khawatir dengan keselamatan Mayang, polisi ini kemudian menelponnya, lalu meminta Mayang agar segera datang ke kantor polisi. Hans yang melihat itu menawarkan untuk mengantarkan Mayang ke kantor polisi. Namun dengan tegas Mayang menolak karena ia tak ingin urusan pribadinya diikut campuri. Di tempat berbeda, kakek Mayang mendengarkan kabar dari warga bahwa lakon wayang itu adalah Rahwana lahir. Sang kakek bergegas pergi ke tempat pertunjukan. Di sisi lain para polisi sedang panik sebab ternyata Pram berhasil kabur dari ruang penjara. Mayang yang kala itu sangat gelisah didatangi oleh pahlawan ini lalu menceritakan bahwa dirinya adalah tumbal berikutnya. Mayang yang tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh polisi. Kemarin mereka menuduh Pram sebagai seorang pembunuh dan kini Mayang dituduh akan dijadikan tumbal. Sementara itu di atas sanggar tempat pertunjukan wayang, seonggok awan putih tiba-tiba terbang dan merasuk ke dalam wayang. Wayang ini dirasuki oleh makhluk halus hingga membuatnya bergerak sendiri. Bahkan Ki Dalang pun tak bisa mengendalikannya. Wayang itu terus bergerak dan akan melukai ayah Mayang. Beruntungnya sang kakek sudah sampai di tempat itu. Ia pun segera bergegas dan berusaha membantu putranya untuk mengendalikan
menghentikan Wayang tersebut. Namun sayangnya Wayang itu sudah berhasil menusuk pundak ayah Wayang hingga ia pun jatuh pingsan tak sadarkan diri. Wayang itu kini berada di tangan sang kakek. Di tengah kesulitannya mengendalikan Wayang, sang kakek kemudian meminta orang-orang untuk mengambil peti kuno, lalu berusaha sekuat tenaga memasukkan Wayang itu. Namun anehnya Wayang itu masih terus saja bergerak tanpa mau berhenti. Ternyata Pram yang kabur dari penjara justru bertemu dengan Mayang di suatu tempat. Namun anehnya Pram tak bersifat seperti biasanya. Ia terlihat garang dan seperti seorang penjahat. Matanya melotot seperti orang kerasukan. Lalu tiba-tiba saja Pram mencekik leher Mayang. Kejadian itu dibarengi dengan sosok kakek yang terus melakukan ritual. Sementara kakek Mayang kemudian membaca doa. Di saat itulah tiba-tiba saja polisi datang tepat waktu melumpuhkan Pram yang kala itu nyaris membunuh Mayang. Bersama itu Wayang di dalam peti tiba-tiba menjadi tenang. Lalu dukun yang selalu melakukan ritual ternyata adalah dukun Pram akhirnya juga berhasil dimusnahkan. Setelah itu Mayang memeriksa tubuh Pram yang tiba-tiba saja berubah menjadi Hans. Ternyata Hanslah pelaku penganut ilmu hitam yang ingin menjadikan Mayang sebagai tumbal. Untuk memuluskan niatnya, Hans menyamar sebagai Pram, padahal Pram tidak mengetahui apa-apa. Di akhir cerita, Pram akan segera menikah dengan Mayang dan film pun selesai.